hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024. Ya. Mari kita saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap parpol sebagai wujud komitmen kita untuk merawat demokrasi di negeri ini ya. Kedua, terkait dengan figur capres dan cawapres seperti yang disampaikan oleh Ketum AHY saat Rapimnas Partai Demokrat 15 September lalu, kami itu memiliki kriteria tersendiri yang menitik beratkan kepada integritas, kapabilitas, elektabilitas, chemistry, dan yang paling penting adalah memiliki semangat perubahan dan perbaikan. Dilakukan ke depan gitu, perubahan apa yang ingin kita lakukan. Jadi saya kira kami duduk bareng dengan nyaman, dengan egaliter dan satu sama lain saling memahami bahwa adapun isu tanggal 10 November dilontarkan oleh teman kami dari Nasdem, kami menghormati itu, tetapi tentu di calon mitra koalisi ini kita posisinya sejajar, tidak ada satu mendominasi satu dengan yang lainnya. Jadi saya kira posisinya di situ. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya kira prediksi mungkin mudah-mudahan Ketua Majelis Syuro Dr. Salim mengatakan bahwa mungkin mudah-mudahan di akhir Desember inilah sudah ada kejelasan siapa kemudian capres, cawapres dan format koalisi kita ke depan seperti apa begitu. Buat Nasdem. Dan kebetulan memang sosok Anies Baswedan memiliki elektabilitas yang tidak kecil ya. Dari hasil survei kedai kopi bahkan sempat juga unggul dengan Pak Prabowo waktu itu ya. Jadi ini sebuah keputusan yang sebetulnya tidak terlalu luar biasa karena sosok Anies Baswedan yang memang sudah lumayan elektabilitasnya dan ini strategi yang memang biasa dilakukan oleh Nasdem. 20.000 pendukung Anies Baswedan disinyalir bakal gagal berkumpul di Pekanbaru karena hal ini. Bakal calon presiden dari Partai Nasional Demokrat, Anies Baswedan dijadwalkan melakukan safari politik ke Pekanbaru pada 4-5 Desember 2022. Acara itu direncanakan akan dihadiri 20.000 pendukung Anies. Sayangnya sama seperti di Aceh, rencana kedatangan Anies mendapatkan penolakan dari Koalisi Mahasiswa Riau Peduli Demokrasi. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat Riau, Dedi Haryanto Lubis, tidak menyoal aksi penolakan terhadap rencana kedatangan Anies di Pekanbaru. Kami biasa saja, penolakan itu biasa dalam berdemokrasi. Ini kan hak demokrasi seseorang juga, ujar Dedi Jumat 2 Desember 2022. Dia tidak menganggap aksi itu sebagai hal yang patut dikhawatirkan. Biasalah itu, orang dalam musim politik, sholat saja bisa diklaim berpolitik, kata Dedi. Panitia sebenarnya sudah mempersiapkan acara kegiatan Anies di Pekanbaru. Rencananya, kegiatan akan dipusatkan di Jalan Gajah Mada. Kita menanti izin keramaian lagi. Agenda sudah kita susun. Salah satunya Anies akan berpidato kebangsaan di Jalan Gajah Mada, ungkap dia. Sementara Koordinator Umum Koalisi Mahasiswa Riau Peduli Demokrasi, Ahmad Rinaldi Hasibuan meminta KPU dan Bawaslu Riau melarang kegiatan politik Anies di Pekanbaru. Dia menyebut kegiatan itu sama artinya mencuri start kampanye. Anies Baswedan ini selalu membawa politik identitas. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Riau yang sudah hidup secara damai dan tentram, ungkapnya. Safari politik Anies dijegal sana-sini. Tahun 2024 masih jauh. Anies Baswedan sudah memulai safari politiknya sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Meski begitu, safari politik Anies menghadapi berbagai kendala, termasuk soal pencabutan izin saat akan menggunakan tempat yang sudah dipesan sebelumnya. Misalnya di Aceh, izin tempat penyelenggaraan acara dicabut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Lalu di Riau, tempat penyelenggaraan acara terpaksa dipindahkan karena pada saat bersamaan akan digunakan pemerintah daerah. Menanggapi hal ini, relawan Indonesia Milenial Omar Hegaro heran sebagai negara demokrasi semestinya tak ada persoalan semacam ini. Kalau alibi larangan karena kampanye apa?
belum ada aturannya dan belum masuk tahapan. Mas Anies keliling sama seperti pejabat lainnya yang juga berkeliling, kata Omar kepada rakyat Merdeka kemarin. Dikatakan safari Anies di berbagai daerah tidak bisa dianggap sebelah mata oleh lawan politik, sebab sambutan masyarakat tua muda, emak-emak, anak muda, dan tokoh masyarakat amat luar biasa. Di tengah ekonomi yang sulit, orang mau berbondong-bondong menemui tokoh idolanya, sembari membawa harapan agar Indonesia menjadi lebih baik. Jika safari dan kondisi ini berlanjut sampai 2024 atau minimal sampai kampanye resmi, Omar yakin Anies bakal jadi presiden. Karenanya dia menilai wajar jika ada pihak yang gerah dengan agenda safari Karenanya dia menilai wajar jika ada pihak yang gerah dengan agenda safari kebangsaan Anies. Apalagi Anies sudah mulai tancap gas. Sementara kontestan lain yang masih merapikan basis kekompakan koalisi, calon yang akan diusung, serta izin dari partai, atau bahkan menimbang untuk masuk ke koalisi perubahan, pengusung Anies Baswedan, sindirnya. Dia pun tak khawatir dengan berbagai kendala ini, sebab publik akan sadar dan justru malah menaikkan popularitas dan elektabilitas Anies. Relawan Anies dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia atau GPMI, Syarif Hidayatullah, menyayangkan jika benar ada yang sengaja menghalangi safari politik jagoannya. Kenapa takut sekali? Mungkin sadar dukungan kepada Anies di berbagai daerah mulai membesar. Survei juga semakin meningkat, bahkan dinyatakan head-to-head tipis dengan Ganjar, kata Syarif kepada rakyat Merdeka kemarin. Untuk diketahui, hasil survei teranyar Lembaga Indikator Politik Indonesia menyebut dalam simulasi 3 nama capres, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih angka 33,9%, Anies Baswedan 32,2%, sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 23,9%. Padahal pada September lalu Anies meraih angka 25,7%, masih di bawah Prabowo yang mencapai 29,1%, sementara Ganjar paling teratas 36,2%.